Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Fuad Misbahuddin. I am here because I love to give presentation. You can find me at Instagram fdmsh__. Kita langsung ke materi, yakni konsep pengertian SDM, konsep manajemen dan juga konsep manajemen SDM. Yang pertama, SDM. Manajemen SDM merupakan program aktivitas untuk mendapatkan SDM atau sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendaya gunakannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuan. Dan pengertian manajemen, yakni proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara efisien dan efektif. Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen. Selanjutnya, manajemen SDM. Pengertian dari manajemen SDM merupakan aset yang berfungsi sebagai modal, non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi yang nyata secara fisik dan non-fisik mewujudkan eksistensi organisasi. Gambaran SDM atau sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci keberhasilan perekonomian suatu negara. SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan akan mudah bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Ekonomi Community atau EAC, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk memimpin perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Dikarenakan Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk mencapai 40,58% terbanyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, potensi itu harus sejalan dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta kompetensi dan intelektual. Sejauh ini, SDM Indonesia hasil yang didapatkan pada permasalahan klasik yaitu rata-rata tenaga kerja Indonesia pendidikan yang berpendidikan itu pendidikan SMP ke bawah itu sekitar 63% dan tidak memiliki keterampilan. Apa itu perencanaan dan tujuan perencanaan SDM? Pengertian dari perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply SDM di masa depan atau di waktu yang akan datang. Dan tujuan perencanaan SDM yakni bertujuan untuk menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, entah dari segi usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan lain sebagainya, yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Selanjutnya, penyebab permintaan SDM. Ada 3 faktor-faktor penyebab permintaan SDM di Indonesia. Yang pertama ada faktor eksternal, itu meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan juga pesaing. Dan yang kedua ada faktor organisasional, rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi, dan jabatan. Dan yang ketiga faktornya adalah faktor angkatan kerja, itu meliputi pensiun, mengundurkan diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran kerja. Kita lanjut. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit kekurangan karyawan. Yang pertama, rekrutmen kreatif. Pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu. Menggali metode-metode baru dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Dan yang kedua, insentif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengendalikan insentif yang kompensasi. Yang ketiga, program pelatihan. Program-program pelatihan khusus
itu diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yakni standar seleksi yang berbeda. Itu bertujuan untuk memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Alternatif, tindakan jika diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. Yang pertama, yakni penarikan terbatas. Itu mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Yang kedua, pengurangan jam kerja. Perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu bekerja. Dan yang ketiga, pensiun dini. Mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. Dan yang keempat, ada perampingan atau downsizing. Juga dikenal sebagai restrukturisasi dan right-sizing. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Itu biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi yang tersebut telah menyusut. Yang selanjutnya, kesimpulannya adalah perencanaan SDM atau sumber daya manusia itu lazim dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi itu sendiri. Selanjutnya kita ke materi definisi rekrutmen. Itu menurut Weather dan Davis pada tahun 1996. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar itu sendiri. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Dan berikut adalah piramida atau gambaran piramida terbalik penarikan tenaga kerja. Yang pertama ada populasi angkatan kerja. Dan yang kedua ada angkatan kerja memenuhi syarat. Dan yang ketiga pelamar akan diterima di perusahaan tersebut ketika semua prosedur-prosedur dan juga ketentuan perusahaan telah dijalankan. Dan selanjutnya ada definisi orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan juga kelompok kerja. Orientasi bertujuan untuk membantu para karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka kepada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijakannya, dan juga rekan-rekan kerja mereka ketika mereka sudah bekerja di perusahaan. Penempatan karyawan. Penempatan atau placement adalah penugasan assignment atau penugasan kembali resettlement seorang karyawan pada sebuah jabatan yang baru. Sebagian besar keputusan penempatan itu diambil oleh manajer lini. Dalam hal ini, atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Peran Departemen SDM adalah memberi saran kepada manajer lini mengenai kebijakan perusahaan dan memberikan konseling kepada para karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan. Yang pertama, ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan bisnis menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah ada ataupun yang baru sama sekali. Dan yang kedua ada reorganisasi, yaitu sebuah restrukturisasi dari perusahaan akan menghasilkan jenis yang beragam dalam hal kegiatan-kegiatan personal. Misalnya jika terjadi merger dan reorganisasi pada perusahaan. Dan yang ketiga yakni kecenderungan ekonomi umum. Suatu konsekuensi dari pengaruh menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah secara signifikannya akan menurunkan ketersediaan pekerjaan, baik bagi mereka atau karyawan yang permanen dan temporer, serta sekaligus bagi pencari kerja.
Selanjutnya ada materi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Tujuan-tujuan K3 itu ada 4. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Dan yang kedua, meliputi kesehatan tenaga kerja. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Dan yang keempat, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Dan yang selanjutnya, contoh-contoh K3. Ada banyak sekali contoh-contoh K3, tapi pada kali ini saya akan menyebutkan 5 contoh K3. Yang pertama, penyediaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, pelatihan keselamatan kerja atau training-training. Yang keempat, asuransi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah fasilitas dan sarana kesehatan. Penyebab kecelakaan kerja. Perilaku yang tidak aman, melingkupi, sembrono, dan tidak hati-hati. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, tidak mengikuti standar prosedur kerja. Dan yang keempat, tidak memakai alat pelindung diri. Dan yang terakhir adalah kondisi badan yang tidak fit atau sedang lemah. Kondisi lingkungan yang tidak aman termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Penilaian kerja atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Itu menurut Werder dan Davis pada tahun 1996. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga itu menurut Scholar dan Jackson pada tahun 2006, penilaian kinerja itu melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja atasan, manajer lainnya, dan juga bahkan meliputi karyawan itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja atau performance management perlu sedikit dijelaskan di depan karena penilaian kinerja atau performance appraisal adalah salah satu unsur penting dalam manajemen kinerja. Yang kedua, sistem manajemen kinerja adalah proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempengaruhi sikap, perilaku, dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Itu menurut Scholar dan juga Jackson 2006 itu tadi ya. Dan yang ketiga, sistem manajemen kinerja membantu mengarahkan dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Itu juga tadi menurut Scholar dan juga Jackson pada tahun 2006. Dan kompensasi secara sederhananya itu adalah kompensasi dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas hasil kinerja atau kerja mereka. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dapat berupa uang maupun pemberian material, benda, atau fasilitas, ataupun kesempatan berkarir yang lebih baik. Tujuan kompensasi dalam manajemen SDM. Untuk memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Dan yang ketiga, menghargai prestasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Dan yang keempat, menjamin keadilan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya, terutama pada biaya-biaya rekrutmen dan pelatihan yang dikeluarkan saat adanya pelatihan karyawan. Dan yang terakhir, memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Kompensasi berupa uang, ini gambarannya. Pemeliharaan sumber daya manusia. Pengertian pemeliharaan sumber daya manusia menurut Hasibuan, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan mental karyawan
agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan tersebut. Dan yang D, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang E, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Dan yang F, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang G, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. Dan yang terakhir adalah mengefektifkan penggandaan karyawan. Dan selanjutnya, metode-metode pemeliharaan sumber daya manusia atau SDM. Pemilihan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi suatu perusahaan. Dan menurut Hasibuan lagi, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen seharusnya menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun metode-metode pemeliharaan antara lain adalah yang pertama yakni komunikasi. Penting banget ya komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dan yang kedua adalah insentif. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tadi, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Dan yang ketiga adalah non-material insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya. Misalnya seperti piagam, piala, ataupun medali. Dan yang keempat, sosial inisiatif adalah daya perangsang yang diberikan pada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya seperti promosi atau ia mengikuti pendidikan atau bahkan sampai naik haji. Dan yang kelima adalah material insentif adalah daya perangsang yang diberikan pada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang ataupun berbentuk barang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.